Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Cindana dan Dia Safitri akan membawakan materi debat dengan judul Operasi Plastik. Di sini saya berperan sebagai tim pro terhadap operasi plastik ini. Dan saya Dia Safitri di sini bertindak sebagai pihak yang kontra terhadap adanya operasi plastik. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk kepada materi. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu operasi plastik. Operasi plastik adalah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit, cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi kulit, tengkorak, struktur rahang wajah, sistem otot tulang belakang, payudara, kaki, tangan, dan alat kelamin melalui sebuah bedah perbaikan. Banyak orang yang merasa mempunyai ketidaksempurnaan fisik membuat masyarakat, terutama wanita, merasa butuh untuk melakukan operasi plastik ini. Adapun manfaat atau keuntungan yang didapat oleh pasien operasi plastik adalah yang pertama, meningkatnya rasa percaya diri. Sebagian besar wanita pasti setuju bahwa operasi plastik ini mampu meningkatkan percaya diri sebab mereka merasa lebih cantik. Yang kedua, jalan pintas bagi mereka untuk menunjang karir, seperti perubahan penampilan dengan operasi sudut lemak, operasi perubahan bentuk hidung, operasi perubahan bentuk payudara, maupun suntik botox. Baru yang terakhir, yaitu bermanfaat bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan seperti bibir sumbing. Nah, itulah pendapat yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pendapat lain, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku pihak kontra benar-benar tidak menyetujui adanya operasi plastik ini, dikarenakan seperti apa yang sudah Anda ungkapkan pada poin yang pertama, yaitu operasi plastik dapat meningkatkan rasa percaya diri pada beberapa orang yang melakukan operasi plastik. Dari hal itu justru dapat memunculkan rasa iri dan insecure dalam diri banyak orang dikarenakan mahalnya biaya untuk operasi plastik ini, sehingga tidak dapat dijangkau oleh banyak orang, dan timbullah yang namanya kesenjangan sosial, di mana banyak orang merasa minder karena keadaan yang saat ini mereka alami, dan mereka cenderung menjadi sosok yang tidak bersyukur, juga menyalahkan takdir yang sudah Tuhan tentukan untuk mereka. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Buat saya, selama orang tersebut mempunyai uang lebih untuk melakukan operasi, maka bagi saya sah-sah saja. Akan tetapi bagi mereka yang belum mempunyai cukup uang untuk melakukan operasi, maka tidak perlu terlalu memaksakan diri. Karena dunia ini tidak ada hasil yang instan. Setiap barang, setiap jasa itu mempunyai nilai jualnya tersendiri. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, maka semakin tinggi pula nilai harganya. Sebab itulah operasi plastik itu mahal. Tetapi selain itu, saya juga tidak setuju dengan poin kedua yang mana sudah Anda sebutkan di awal tadi, bahwa dengan wajah yang cantik ataupun ganteng dapat menunjang karir seseorang. Hal itu juga justru secara tidak langsung telah mengesampingkan yang namanya kualitas dalam diri seseorang yang berupa kecerdasan. Sehingga kita lihat sekarang bahwa banyak perusahaan yang mencari orang-orang yang berpenampilan menarik. Itu kan juga akan membuat orang-orang yang memiliki kualitas berupa intelektual dan kecerdasan yang baik, namun mereka memiliki kekurangan fisik, yaitu memiliki wajah yang kurang cantik ataupun ganteng, jadi tersingkirkan oleh orang-orang yang punya penampilan fisik yang bagus. Selain itu juga, hal itu telah membuat kontes kecantikan atau ketampanan dalam hidup, dan di mana-mana orang mengagung-agungkan fisik yang cantik ataupun ganteng. Sehingga banyak orang-orang yang berlomba-lomba ingin menjadi orang yang cantik dan ganteng daripada ingin menjadi orang yang pintar dan memiliki kecerdasan serta kemampuan yang baik. Justru hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan menjadi pembodohan untuk generasi-generasi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pernyataan dari saudari Dia Safitri. Mengapa orang yang berpenampilan menarik dulu yang dipilih? Kenapa yang good looking dulu yang dipilih? Karena itu sudah hukum alam. Itu sudah sesuatu hal yang lumrah. Fisik dulu, penampilan dulu yang kita lihat pertama kali, baru karakter. Kalau sudah keadaan fisik kita menjamin, akan lebih mudah bagi kita untuk mencari pekerjaan.
Ya, kita saja kalau ingin membeli barang atau membeli sesuatu pasti ingin yang cantik, pasti ingin yang berkualitas, apalagi soal pekerjaan. Dari alasan-alasan yang sudah Anda jelaskan, ada hal yang paling fatal dari operasi plastik ini, yang justru telah melanggar sebuah aturan dalam agama, yaitu Islam, yang mana dalam agama Islam terdapat satu hadis yang mengharamkan manusia untuk mengubah sesuatu yang sudah Allah ciptakan untuk dirinya. Dan operasi plastik termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengubah ciptaan Allah adalah ajaran setan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 119 yang artinya, "Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Allah juga melaknat orang yang mengubah ciptaannya, sebagaimana yang termaktub dalam hadis riwayat Imam Muslim. Allah telah melaknat, mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuat tato, orang yang mencabut bulu mata dan orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang meregangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa perkara mengubah ciptaan Allah seperti mentato, mencabut bulu mata, dan meregangkan gigi dengan tujuan memperindah diri itu diharamkan. Jadi apa yang sudah Anda jelaskan sebelumnya adalah benar. Tapi dalam Islam ada operasi yang diperbolehkan. Misalnya operasi untuk menghilangkan cacat atau aib, seperti operasi bibir sumbing, operasi rekonstruksi wajah setelah kecelakaan, dan lain-lain. Hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kisah sahabat Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu yang menggunakan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki-laki. Hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Kulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasai nomor 5161 dan Abu Daud nomor 4232. Jadi jelas ya, ada operasi yang boleh dilakukan, ada yang memang haram dilakukan. Kalau yang haram itu apabila kita memang sengaja merubah fisik kita yang sudah bagus menjadi berbeda atau lebih baik lagi, berarti mengubah ciptaan Allah, itu memang tidak boleh dilakukan ya. Nah, itulah tadi beberapa pro dan kontra yang sering kali terjadi di masyarakat kita tentang operasi plastik ini. Jadi pada dasarnya, segala aspek dalam kehidupan manusia pasti memiliki yang namanya pandangan yang berbeda-beda dari tiap manusia, baik yang pro maupun yang kontra. Namun kembali lagi kepada individunya masing-masing dalam menanggapi segala sesuatunya. Begitupun dengan operasi plastik ini, banyak menimbulkan pro dan kontra. Buang hal-hal yang sifatnya negatif dan ambil sisi positifnya. Asalkan hidup kita masih berpedoman kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi untuk yang beragama Islam, wajib bagi kita untuk mematuhi dan mengikuti segala yang dianjurkan dan meninggalkan segala yang dilarang. Tetap selalu merasa bersyukur dan hilangkan jauh-jauh sifat iri dan dengki kepada orang lain. Jalani hidup dengan baik dan menerima dengan ikhlas apa yang sudah Allah ciptakan untuk diri kita. Selagi semua organ tubuh kita masih berfungsi dengan baik, maka jangan melakukan perubahan fisik yang malah menghambur-hamburkan uang dan ingin memamerkannya kepada orang lain. Alangkah baiknya jika kita melakukan perubahan yang akan membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain di masa depan, seperti menghabiskan uang untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan memperbaiki ilmu agama kita agar semakin meningkat ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang juga banyak kita lihat orang-orang ikut berdonasi untuk operasi plastik bagi anak-anak yang lahir dengan kecacatan fisik, seperti bibir sumbing, kebutaan pada matanya, bentuk hidung yang tidak sempurna, agar itu semua dapat berfungsi dengan baik. Hal ini justru lebih baik daripada kita terus-terusan menghabiskan uang untuk operasi plastik demi kecantikan yang tiada batasnya, yang mana ada efek samping yang bisa memperburuk bentuk fisik kita. Dan hal yang perlu diluruskan dari larangan untuk mengubah ciptaan Allah dari Profesor Dr. Haji Ahmad Zahra MA dalam bukunya Fikih Kontemporer mengatakan perubahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperbolehkan asal dalam 3 hal. Yang pertama, ciptaan Allah itu bersifat tidak permanen, seperti umumnya sifat benda, misalnya mengubah kayu menjadi sebuah kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua, ciptaan Allah itu bersifat permanen, tetapi bisa
mengalami pengubahan atau tidak permanen, atau suatu ketika bisa kembali seperti semula. Contohnya seperti menyemir rambut dan menggunakan cat pada kuku. Dan yang ketiga, pengubahan ciptaan Allah secara permanen karena sakit, tidak normal atau cacat. Misalnya bibir sumbing, kulit yang rusak karena terbakar atau tersiram air keras, dan lain-lain. Pengubahan ciptaan Allah yang permanen hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, misalnya karena sakit atau cacat yang bisa membuatnya malu. Hal ini dapat dikategorikan kepada ruqyah, yang dalam kaidah ushul fikih berbunyi, yang artinya keadaan darurat menyebabkan bolehnya hal-hal yang dilarang. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai pro dan kontra dari operasi plastik ini. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.